Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Soleha, mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen S1 dengan nomor induk mahasiswa 2210105116. Saya akan menyampaikan hasil analisis kesalahan produk Aqua Splash of Fruit. Sebelum masuk dalam pemaparan analisis kesalahan produk Aqua Splash of Fruit, saya akan membahas sedikit tentang sejarah Aqua. Dilansir dari laman resmi Aqua, Tirto Utomo adalah pendiri dari Aqua. Tirto Utomo memulai bisnis air mineral kemasan pada tahun 1973 dengan mendirikan pabrik di Pondok Ungu, Bekasi. Setahun setelahnya, perusahaan memperkenalkan merek Aqua dengan kemasan 950 ml dalam botol kaca dari pabriknya di Bekasi. Air kemasan ini dijual seharga Rp75 per botolnya. Produk air minum kemasan ini menemukan momentum pada saat yang tepat, yaitu pada saat periode 1970. Di mana banyak pekerja kontraktor asing dari Hyundai Korea Selatan yang mengerjakan proyek jalan tol Jagorawi. Pekerja-pekerja asing tersebut merupakan salah satu pelanggan pertama Aqua. Kebiasaan meminum air kemasan di tengah pengerjaan proyek tersebut rupanya menular dengan pekerja lokal. Dari mulut ke mulut lantaran kepraktisannya. Aqua kemudian mulai diterima di masyarakat. Perusahaan terus berkembang sehingga mendirikan pabrik keduanya di Pandaan, Jawa Timur pada tahun 1984. Pada tahun 1985, pengembangan produk Aqua dalam bentuk kemasan PET yaitu 220 ml. Lalu di tahun 1998, perusahaan multinasional asal Prancis Danone melalui Danone Asia Holding Pte. Mengakuisisi mayoritas saham PT Aqua Golden Mississippi tahun 1998. Terjadi analisis strategi antara Tirta Investama dan Danone melalui Danone Asia Holding Pte. Ltd. Sebagai minoritas shareholder. Selanjutnya, Tirta Investama, PT Agung Golden Mississippi dan PT Tirta Sibak Yakindo sepakat untuk bersinergi membentuk grup Aqua. Tirto Utomo sendiri masih memegang saham di Aqua lewat PT Tirta Investama. Bersama dengan akuisisi kemasan Aqua mulai berganti dan label Danone mulai disematkan di kemasan Aqua. Beberapa produk Aqua yang berhasil di pasaran. Yang pertama ada Aqua. Aqua berasal dari sumber mata air yang terpilih dengan segala kemurnian dan kandungan mineral alam yang dipeliharanya. Aqua dikemas dalam proses yang higienis dan beberapa ukuran kemasan botol plastik 330 ml, 660 ml, 750 ml, dan 1500 ml. Serta kemasan galon plastik ukuran 245 ml dan kemasan galon 19 liter. Inovasi Aqua juga terdapat dalam produk Aqua Life yang 100% plastik yang digunakan adalah plastik daur ulang. Dan juga ada produk Aqua yang laris bahkan menjadi barang incaran adalah Aqua Cup yang berisi 220 ml. Berikutnya yang kedua adalah Aqua Reflection. Aqua Reflection, merek air mineral premium dalam kemasan botol kaca, meluncurkan label desain baru yang terinspirasi dan mengedepankan kemurnian sumbernya. Desain baru ini hadir dengan portofolio Aqua Reflection Steel
and Sparkling dengan ukuran 380 ml dan 750 ml. Nah, untuk menghadapi ketatnya persaingan air mineral dengan merek-merek lain di Indonesia, pada tahun 2004, Aqua meluncurkan varian baru bernama Aqua Splash of Fruit. Jenis air dalam kemasan yang diberi essence rasa buah, yaitu buah stroberi dan orange mango, yang dikemas dalam kemasan 330 ml sehingga mudah dibawa kemanapun saat beraktivitas sehari-hari. Kemasan dari Aqua Splash of Fruit ini juga sangat menarik karena tutup botol dan labelnya berwarna merah untuk Aqua Splash of Fruit rasa stroberi dan orange untuk Aqua Splash of Fruit rasa orange mango. Berikut adalah hasil analisis kesalahan produk Aqua Splash of Fruit berdasarkan sumber terdahulu yang saya compare dengan pendapat saya. Yang pertama adalah faktor produk. Pertama, faktor produk yang mana secara tampilan sangat persis dengan air mineral biasa. Kesamaan ini membuat banyak yang salah paham dari mulai penjual hingga konsumen dalam mengkonsumsi produk ini. Seperti misalnya konsumen yang hendak meminum air mineral malah diberi splash of fruit yang berperisa buah. Perbedaan yang ada pada kedua produk Aqua tersebut hanya dari warna tutup botol dan merek yang ada di badan botolnya saja. Berbeda dengan minuman berperisa buah pada merek lainnya yang sanggup bertahan sampai sekarang. Menurut saya mereka cenderung membedakan bentuk botol, material yang digunakan, dan kemasan label yang dibuat lebih menarik agar mampu dibedakan dengan produk air mineral mereka. Faktor yang kedua yang menjadi kegagalan Aqua Splash of Fruit menurut saya adalah dari faktor komunikasi. Faktor komunikasi yang kurang baik antara produsen dengan retail sebagai tempat penjualan produk, terutama kurangnya komunikasi terkait pengenalan produk bahwa Splash of Fruit ini adalah air minum berperisa buah. Alhasil, kurangnya komunikasi tersebut bisa saja membuat para pemilik retail menilai bahwa produk tersebut adalah air mineral dalam edisi spesial. Sehingga, konsumen yang meminta air mineral yang tawar malah dikasih splash of fruit karena ketidaktahuan penjual. Menurut saya ini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kegagalan dalam produk Aqua Splash of Fruit di pasaran. Dan selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor penyebab kegagalan dari Aqua Splash of Fruit yang terakhir ini adalah karena faktor psikologis dari para konsumennya. Karena tampilan Splash of Fruit dengan warna air yang bening menimbulkan anggapan bahwa ini adalah air tawar. Tatkala dikonsumsi atau diminum tetapi terasa rasa buah. Mereka menimbulkan kesan aneh dari konsumen. Rasa atau kesan yang aneh pasti akan muncul dikarenakan mereka meminum air yang bening namun terdapat rasa di dalamnya. Bisa saja mereka mengira ini produk yang tidak aman, karena dengan ketidakadaan warna, maka bisa disimpulkan bahwa air tersebut mengandung perasa buatan yang berbahaya. Konsumen menjadi berpikir kalau minuman ini tidak bermanfaat karena hanya mengandung perisa buah saja tanpa mengandung dari vitamin-vitamin yang ada pada buah asli. Kesimpulan yang saya dapat adalah banyak faktor yang membuat produk ini hilang dari pasaran. Mulai dari produknya itu sendiri yang rasanya dianggap biasa-biasa saja dan kurang disukai oleh masyarakat. Saat produk ini di pasaran, warna air yang terlihat bening ini dianggap tak ada bedanya dengan air mineral Aqua, yang beda hanya
ditambahkan perisa buah saja. Belum lagi dari segi kemasan, tak jauh berbeda dengan produk air mineral Aqua, membuat minat masyarakat kurang pada produk tersebut dan merasa tidak ada manfaat lain selain air mineral yang ditambahkan perisa buah saja. Belum lagi dari faktor strategi marketing membuat produk ini gagal bertahan di pasaran. Meskipun begitu, hal tersebut dicatat oleh Aqua untuk membangun produk baru sebagai revisi dari Splash of Fruit. Akhirnya mereka mengeluarkan produk baru yaitu Maison. Maison bisa dikatakan sukses sebagai minuman berasa buah keluaran terbaru dari Aqua. Baik, terima kasih. Sekian analisis saya tentang kesalahan produk Aqua Splash of Fruit. Terima kasih.